Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 323 disegel selama 2 tahun. Chu Feng, dasar bajingan. Aku tidak akan menghentikanmu jika kau ingin mati, tapi jangan menyeretku bersamamu. Egi mulai melolong dengan marah ketika dia melihat Chu Feng bertekad untuk mati. Chu Feng dalam kesulitan saat mendengar teriakan Egi. Dia tidak tega meninggalkan Surou dan Sumei, tetapi dia juga tidak ingin Egi terluka karena tindakannya sendiri. Sial, dua mutiara ini masih ada. Aku benar-benar ceroboh. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar, dan ketika Chu Feng mendongak untuk melihat, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Itu adalah pendiri naga Azure. Pendiri naga biru saat ini berdiri di atas naga biru sementara jubah di tubuhnya berkibar tanpa angin. Setelah melihat kondisi Surou dan Sumei, meskipun dia sangat terkejut, dia tidak terlalu panik dan dia memiliki banyak perilaku seperti ahli puncak. Chu Feng, bergerak. Sang pendiri naga biru berteriak keras. Chu Feng tidak berani bersikap lambat saat ia buru-buru melepaskan Surou dan Sumei yang berada dalam pelukannya. Asteris Ham tepat pada saat itu, dengan lambaian lengan besar sang pendiri naga biru, formasi roh berwarna biru terbentuk. Dengan pola aneh dan istimewa, formasi itu menyelimuti Surou dan Sumei. Asteris hus segera setelah itu, pendiri naga biru menulis dua karakter, segel, di udara terus-menerus. Karakter, segel, dipadatkan dan dibuat oleh simbol-simbol dan berdiri di udara, seolah-olah memiliki kehidupan. Kemudian, pendiri naga biru menunjuk Surou dan Sumei dan dengan ringan berteriak, segel. Kedua karakter, segel itu masing-masing mendarat di formasi roh Surou dan Sumei. Pada saat itu, ekspresi Surou dan Sumei tampak tidak terlalu menyakitkan, seolah-olah mutiara mengerikan di tubuh mereka terkendali. Tidak buruk. Chu Feng, metode pembentukan roh pendiri sekolahmu cukup bagus. Aku rasa jika dia masih hidup, dia pasti bukan seorang spiritualis dunia jubah biru biasa. Dia seharusnya sudah mendekati level spiritualis dunia jubah ungu. Egi berkata sambil memberikan pujian yang langka. Adapun Chu Feng, dia tercengang oleh metode pendiri naga biru. Sebagai seorang spiritualis dunia, apa yang dipilih Chu Feng untuk dilakukan ketika menghadapi situasi Surou dan Sumei adalah mati bersama mereka, karena selain itu, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia sangat tidak berdaya. Namun, pendiri naga biru, yang bahkan tidak memiliki tubuh fisik saat ini, pendiri naga biru yang hanya memiliki kesadaran mengandalkan teknik spiritualis dunia miliknya sendiri dan untuk sementara menekan dua mutiara di tubuh mereka. Harus dikatakan bahwa ini adalah perbedaan kekuatan yang sangat besar. Untungnya, meskipun kedua mutiara itu belum mati, mereka tidak sekuat dulu. Namun, mereka tetap bukan sesuatu yang bisa kutahan. Jika aku ingin mengendalikan mereka, aku harus mengandalkan mutiara itu. Saat pendiri naga biru berbicara, dia melambaikan lengan bajunya yang besar lagi. Hembusan angin bertiup dari kaki Chu Feng dan menerbangkannya, Surou, dan Sumei ke udara, lalu mereka mendarat di atas naga biru besar itu. Asteris mengaum. Dengan raungan naga besar itu, Chu Feng merasa bahwa pemandangan di sekitarnya menjadi kabur. Namun setelah beberapa saat, ia kembali ke tempat semua orang beristirahat. Ia tiba di depan peti mati kristal yang menyimpan sisa-sisa pendiri naga biru. Asteris bang pada saat itu, pendiri naga biru mengangkat tangannya dan menepukkannya, dan dia benar-benar menghancurkan peti kristal yang menyimpan jasadnya sendiri. Pada saat yang sama, mutiara di atas jasad pendiri naga biru juga memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Leluhur, ini. Melihat pendiri naga Azure menghancurkan peti matinya sendiri dengan segera, wajah Chu Feng dipenuhi dengan keraguan. Namun kemudian, ia akhirnya tahu apa yang ingin dilakukan oleh pendiri naga biru. Setelah menghancurkan peti mati kristalnya sendiri, dengan metode yang telah dilatih, pendiri naga biru mulai membentuk formasi roh. Itu bukanlah formasi roh yang sederhana, tetapi formasi roh yang menyegel. Itu adalah formasi penyegelan tingkat tinggi, sangat tinggi sehingga Chu Feng hanya bisa mengetahui jenisnya tetapi dia bahkan tidak bisa menyentuh formasi penyegelan itu. Bahkan jika dia tahu metode pemasangan formasi, mustahil baginya untuk benar-benar memasang formasi itu. Setelah meletakkan formasi penyegelan, pendiri naga biru secara individual menempatkan Surou dan Sumei di kedua sisi jenazahnya. Setelah mendesak formasi penyegelan, mutiara itu memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan dan terwujud. Itu menjadi selubung kristal besar yang menyelimuti Surou, Sumei, serta jenazah pendiri naga biru. Chu Feng. Meskipun kekuatan kedua mutiara itu tidak sekuat sebelumnya, dengan diriku yang sekarang, aku tidak punya cara untuk sepenuhnya menekannya, apalagi mengeluarkannya dari tubuh Surou dan Sumei. Menyegel mereka sekarang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka sekarang. Namun dengan kekuatanku, meskipun aku dapat mengunci sementara kekuatan hidup mereka di dalam tubuh mereka, aku hanya dapat menjamin bahwa mereka akan bertahan hidup selama 2 tahun lagi dalam formasi penyegelan. Itu juga berarti bahwa jika aku membuka formasi penyegelan sekarang, sangat mungkin mereka akan langsung mati.
Namun jika aku menyegel formasi penyegelan ini sepenuhnya, 2 tahun kemudian, mereka juga akan mati. Sekarang, berikan aku jawaban yang jujur. Apakah kau memilih untuk membiarkan mereka mati sekarang, atau memberi mereka 2 tahun lagi? Pendiri Azure Dragon bertanya dengan serius. Tidak, aku tidak ingin mereka mati. Chu Feng ketakutan mendengar kata-kata yang keluar dari mulut pendiri Naga Azure. Aku membiarkanmu memilih. Sekarang, atau 2 tahun kemudian. Cepat bicara. Jika tidak, aku akan membatalkan formasi penyegelan sekarang dan menghancurkan mereka bersama dengan 2 mutiara itu. Sikap pendiri Naga Azure menjadi tegas. Tidak, jangan. Segel mereka, lindungi hidup mereka untuk saat ini. Melihat itu, Chu Feng benar-benar panik dan dia segera memohon. Benar sekali. Baru kemudian sang pendiri Naga Biru menganggukkan kepalanya tanda puas. Setelah itu, ia membuka lengannya, lalu segera melapisi beberapa rantai tebal yang menyembul keluar dari tubuhnya. Rantai itu bukan rantai biasa. Itu adalah rantai transparan yang dipadatkan oleh formasi roh. Pada saat itu, dengan suara berdenting, rantai itu melingkari casing kristal. Pada akhirnya, rantai itu melilitnya dengan rapat dan hampir seluruh casing kristal tertutup. Orang hanya bisa melihat Surou dan Sumei yang ada di dalamnya melalui celah-celah. Segel. Akhirnya, pendiri Naga Biru menggambar karakter segel yang besar dan mendarat di formasi penyegelan yang besar. Akhirnya, formasi penyegelan itu terkunci sepenuhnya. Pada saat itu, hampir semua orang sudah datang sambil dengan gugup melihat semua yang dilakukan oleh pendiri Naga Biru. Terutama Su Hen dan Su Long. Wajah mereka sangat jelek. Meskipun semua orang tahu sesuatu pasti telah terjadi, tidak ada yang berani bertanya. Mereka hanya diam menonton. Chu Feng, kamu masih muda. Ingat, sebagai seorang pria, tidak peduli kejadian apa yang kamu hadapi, kamu tidak boleh panik saat menghadapi bahaya. Pada kenyataannya, aku bahkan tidak yakin bisa menghancurkan 2 mutiara itu, jadi bahkan jika kamu tidak memilih untuk menyegelnya, aku akan menyegel keduanya dengan 2 mutiara itu. Namun, alasan saya bertanya kepada Anda tadi adalah karena saya ingin Anda mengalami pengalaman yang tidak akan terlupakan. Pengalaman di mana Anda harus memilih hidup dan matinya orang yang dekat dengan Anda sehingga lain kali, ketika Anda menghadapi situasi yang mirip dengan ini, Anda bisa merasa lebih tenang. Kata pendiri Naga Biru kepada Chu Feng. Baginya, itu seperti dia sedang mengajar Chu Feng di kelas. Dia tidak peduli dengan kehidupan Surou dan Sumei. Leluhur, apakah ada cara untuk menyelamatkan mereka? Namun bagi Chu Feng, hal yang paling dikhawatirkannya saat ini adalah apakah ia mampu menyelamatkan kedua saudarinya, Surou dan Sumei. Hampir mustahil. Mutiara itu akan selalu tersegel di sana, tetapi dengan kemampuanku, aku hanya bisa menjamin bahwa mereka akan bertahan hidup selama 2 tahun lagi karena mereka tidak makan atau minum dalam keadaan seperti itu. 2 tahun kemudian, mereka pasti akan mati, kecuali